Menurut Mari, risiko terberat dari memanasnya tensi konflik di Timur Tengah tersebut ialah naiknya harga minyak mentah dunia hingga ke level $100 Amerika Serikat per barel yang bisa menyebabkan beban subsidi energi di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN naik sehingga inflasi pun tidak bisa dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tetap akan membawakan informasi yang mudah-mudahan menarik dan bermanfaat gitu. Malam hari ini kita akan membahas bukan tentang Indonesia, politik Indonesia, tetapi malam hari ini kita akan membahas bagaimana eskalasi di Timur Tengah ini kian meningkat. Efek dari adanya konflik yang baru saja pecah antara Israel dengan Iran. Nah, kita tahu di 1 April 2024 kemarin, Israel melakukan serangan udara terhadap objek vital milik Iran, yaitu Konsulat Jenderal Iran yang berada di Damaskus, Suriah. Waktu itu 7 perwira ya, 7 pejabat, 13 pejabat dan 7 perwira. Salah satunya itu adalah perwira atau petinggi dari Garda Revolusi Iran pun ikut tewas. Nah, setelah serangan itu 2 minggu atau 2 pekan sesudahnya, Iran melakukan balasan dengan melakukan serangan balasan dengan cara menerbangkan drone dan meluncurkan roket jarak jauh ya dari Iran ke Tel Aviv. Dan ini membuat eskalasinya kian memanas hingga hari ini. Nah, namun kita tidak akan membahas tentang konflik itu secara militer, tetapi kita akan membahas bagaimana dampak dari konflik Iran dengan Israel tersebut pada perekonomian Indonesia. Karena kita tahu bagaimana Iran ini dan Israel memiliki posisi penting, ya, memiliki posisi penting secara geografis di Timur Tengah. Kita tahu Iran sendiri adalah salah satu negara pemasok produksi minyak di dunia dengan produksi minyak yang luar biasa besar ya setiap harinya. Nah, Indonesia sendiri ya ini punya ketergantungan terhadap negara-negara di Timur Tengah karena Indonesia ini bergantung pada hasil impor minyak mentah dari Timur Tengah, salah satunya Iran. Nah, bagaimana alur pasokan, ya, alur rantai pasokan minyak ini yang didapatkan Indonesia dari Timur Tengah itu harus melalui Selat Hormuz. Selat Hormuz ini adalah wilayah perairan yang dikuasai teritorialnya oleh Iran. Ketika konflik ini meletus, tentu saja pemerintah Iran secara otoritas dia akan memblokade dan tentunya perairan Selat Hormuz itu akan terpengaruh dengan adanya konflik itu. Nah, kita dapat melihat pemberitaan bagaimana kapal-kapal dagang milik Israel pun itu disita oleh pemerintah Iran yang melewati Selat Hormuz. Artinya, rantai pasokan, apalagi pasokan logistik dan minyak yang melalui Selat Hormuz ini, yang diinginkan oleh Indonesia, yang dibutuhkan oleh Indonesia ini tentu akan terganggu dan tentunya tersumbat ya pasokannya. Indonesia sendiri kalau kita lihat ya, memiliki ketergantungan terhadap impor minyak itu tiap bulan itu 3,5 juta ya kalau nggak salah 3,5 juta barel kebutuhan impor minyak Indonesia dari Timur Tengah dan itu semuanya melalui Selat Hormuz, melalui kapal. Artinya dengan adanya konflik ini tentu akan berdampak pada ekonomi Indonesia ya. Nah, jika eskalasi di Timur Tengah terus meningkat, ini bukan tidak mungkin. Dampaknya sangat besar sekali. Harga minyak dunia ya, kita melihat bagaimana beranjak naik, merayap naik. Perlahan naik terus gitu. Nah, untuk Indonesia sendiri ya, harga minyak indeks harga minyak Indonesia, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Oil Price itu atau harga patokan minyak mentah Indonesia
itu sudah menyentuh angka $90 per barel yang tadinya $80 per barel. Dalam APBN kita ya, porsi atau postur anggaran APBN untuk impor minyak itu punya patokan 82 dolar per barel. Namun hari ini dari 80 dolar per barel meningkat menjadi $90 per barel. Artinya kan peningkatannya luar biasa, dan ini mau tidak mau ya, pemerintah Indonesia secepat mungkin harus gercep melakukan langkah-langkah strategis atau penyesuaian ya, salah satunya kebijakan fiskal ataupun penyesuaian suku bunga gitu. Karena kalau tidak APBN kita ini akan hancur. Apalagi ketika konflik ini tidak selesai sekarang dan akan terus meningkat eskalasinya, bukan tidak mungkin akan mencapai $100 per barel harga minyaknya, dan ini akan membuat Indonesia mengalami inflasi yang tidak terkendali gitu. Hati-hati pemerintahan Pak Jokowi ini. Nah, efek domino ya dari peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah ini itu kan berdampak pada pasokan atau rantai pasokan minyak ya yang dilakukan impor oleh Indonesia melalui Selat Hormuz. Ketika minyak ini meningkat harganya, tentu akan menguras APBN kita. Karena beban APBN kita untuk impor minyak itu hanya $80 per barel. Sedangkan hari ini sudah menyentuh $90 per barel. Ini luar biasa. Dan itu pun akan berpengaruh terhadap subsidi ya. Terhadap subsidi dan juga terhadap komposisi subsidi yang akan diterapkan di Indonesia, terutama dalam sektor migas gitu. Nah, kita tahu ya Dirjen Migas kemarin juga baru saja menyampaikan ya. Jadi mengatakan jika harga ICP atau Indonesian Crude Oil Price ini naik, maka postur anggaran untuk subsidi dan juga anggaran untuk BBM, subsidi BBM ini kemungkinan akan naik. Nah, dan itu nanti akan berdampak pada beberapa komoditas, naiknya harga komoditas yang ada di Indonesia, terutama sembako gitu. Nah, hari ini kan kalau misalkan perkiraannya harga minyak ini naik, ya postur anggaran Indonesia itu yang tadinya 160,91 triliun tadinya untuk impor minyak, ini akan meningkat kemungkinan akan sampai ke 250 triliun. Ini kan lumayan ya, mengembang terus, membesar terus. Jadi grafiknya akan naik untuk postur APBN kita, terutama dalam sektor minyak atau migas gitu. Nah, untuk menghindari itu, makanya Indonesia mau tidak mau harus sesegera mungkin gercep melakukan langkah-langkah strategis untuk menanggulangi atau untuk melakukan persiapan bila mana, ya antisipasi bila mana harga minyak dunia ini benar-benar naik gitu. Nah, bisa dengan menjual cadangan devisa, atau bisa melakukan ya kebijakan fiskal, contoh untuk ekspor impor ya, untuk pajak ekspor impor, lalu juga penyesuaian suku bunga yang dilakukan oleh BI agar para investor ini tidak pesimis jika akan menanamkan modal di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia hari ini kondisinya MK sengketanya belum selesai, penguasanya belum jelas, lalu investor mau masuk ke Indonesia, harga minyak naik, dan otomatis ini kan akan berdampak pada sektor industri juga, akan kebutuhan migasnya. Dan ketika kebutuhan migas ini besar, meningkat, mau tidak mau harus ada efisiensi yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan atau industri-industri di Indonesia. Dan ini akan berakibat terhadap efisiensi, ini akan berakibat pada pengurangan jumlah pegawai dari industri tersebut. Ini PHK besar-besaran kemungkinan akan terjadi jika harga BBM ini tetap naik akibat dari konflik Israel dan Iran, pasokan rantai logistik terhenti atau terganggu, terus juga Fed ini ya, Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat ini tetap mempertahankan suku bunganya, menutup. Jadi ketika Fed menutup ya dengan suku bunga tinggi, ya dengan suku bunga tinggi, mau tidak mau ya ini akan lari ke dolar. Apalagi investor-investor hari ini saya lihat di beberapa pemberitaan lebih memilih obligasi Amerika Serikat dibandingkan harus menanamkan investasinya di Indonesia. Karena situasi politik dunia global, situasi politik Indonesia ini belum memungkinkan dan belum jelas mau kayak gimana ke depannya. Gitu ya, tentu kita harapkan pemerintah melakukan langkah-langkah yang strategis gitu untuk mempersiapkan semuanya. Lalu juga pemerintah harus proaktif dalam menyelesaikan atau paling tidak minimal menurunkan eskalasi di Timur Tengah, karena ini akan dampaknya global dampaknya. Mau tidak mau ini akan menghancurkan ekonomi Indonesia, dan tentu Indonesia ini bergantung juga pada hutang luar negeri. Ketika Indonesia akan membayar hutang luar negeri tentu dengan atau menggunakan dolar. Nah, hari ini kurs rupiah atas nilai tukar terhadap dolar ini meningkat juga, ikut meningkat. Itu efek dari Fed juga menutup di suku bunga tinggi, tetap dalam suku bunga tinggi. Nah, ini kemungkinan besar ya rupiah nggak bakal laku. Yang lain lebih memilih memilih mending memilih obligasi aja atau membeli dolar saja, atau bisa menarik dolar. Kan ini kan menjadi persoalan juga di kita, dan ini akan berdampak dan mengarah pada inflasi yang tidak terkendali. Ini mirip-mirip 98 gitu. Hati-hati Pak Jokowi. Hati-hati. Ya, jadi memang si konflik atau situasinya ini satu sama lain saling berkaitan ya. Jadi holistik, satu sama lain berkaitan dan saling terpengaruh gitu. Jadi kita lihat saja ke depannya situasinya seperti apa. Mudah-mudahan lekas membaik dan juga situasi di Indonesia pun bisa benar-benar terkendali. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.